di lantai berapa bro? Oke, aku sudah di lift ke atas. Nah, oke. Kita hari ini bertemu dengan Pak Abdul Rahim. Beliau yang membiayai mendirikan izin Yayasan Satu Jiwa. Mari kita diskusi. Sahabat Satu Jiwa, kali ini kita bersama Pak Pelda Kuseno, dan sepertinya ini view-nya nggak seperti biasanya nih. Di mana nih Pak? Kita ini lagi diundang kawan ini yang dari jauh ya, agak nyaring aja ini, jadi kita nemui beliau dan sekaligus kita silaturahmi untuk kedepannya membicarakan kegiatan Fokus Satu Jiwa. Dan kita nemui beliau ini karena beliau salah satu Dewan Pengawas Yayasan Satu Jiwa yang beliau yang mendirikan. Kita sebagai pelaku aja Fokus Satu Jiwa. Nah, mungkin selama ini saya bercerita tentang beliau, dan kebetulan beliau ada di sini, sehingga kita mengenalkan beliau juga, karena beliau juga sahabat saya sekolah, supaya tahu kegiatan kita ini bukan hanya saya saja di sini, semua kawan-kawan mendukung dengan kegiatan kita dengan yang dilakukan kita selama ini, kegiatan Fokus Satu Jiwa. Oke, berarti kita saat itu bersama Dewan Pengawas Fokus Satu Jiwa ya? Yayasan Satu Jiwa. Ya, Yayasan Satu Jiwa. Dan dengan Pak siapa namanya nih? Dan Pak Ahim ya? Ya, Abdul Rahim. Abdul Rahim. Iya. Abdul Rahim salah satu entrepreneur yang ada di Kaltim kalau nggak salah ya. Ya, kecil-kecilan lah. Usaha ya alhamdulillah cukuplah untuk biaya satu keluarga besar. Alhamdulillah. Jadi ceritanya perkenalannya Pak Endo dengan Pak Ahim ini gimana sih sebelumnya? Sebelum ada ibaratnya berbicara tentang Satu Jiwa lah. Nah, ini kan kita mau bicarakan riwayat berdirinya Satu Jiwa. Tahun berapa ya kira-kira itu kemarin? Tahun 2020, 2019, Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Mas pandemi. Nah, itu Pak Hendro, teman saya ini waktu SMK di Kota Baru, membuat status kegiatan-kegiatan sosial di Tanah Bumbu, katanya di sekitar rumah, di tetangga-tetangga di satu RT ya, satu RT. Setiap beliau melakukan kegiatan sosial kan di-share di WA status. Nah, saya lihat, saya komen tuh, bolehlah ikut nyumbang. Kita nyumbang lah, ya ala kadarnya. Karena seringnya beliau membuat status untuk kegiatan sosial, saya sarankan aja kenapa nggak dibuat yayasan sekalian biar bisa membantu masyarakat lebih luas dan bisa menggalang dana yang lebih besar agar bisa membantu warga yang lebih banyak. Berarti awalnya tuh Fokus Satu Jiwa itu hanya inisiatif untuk berbuat kebaikan di masyarakat ini ya, Pak Endo ya? Beliau hanya pribadi untuk kegiatan sosial beliau, karena beliau berjiwa sosial dari uang pribadi untuk melakukan kegiatan sosial dan mencakup dia di sekitar beliau sajalah. Nah, itulah saya sarankan ya bikin sampai pada akhirnya terbentuk itu ya? Terbentuk. Ada legalitasnya? Ya dipaksa lah saya jadi pengawasnya. Sebenarnya kita itu berharap yang lain, tapi beliau tidak mau kalau bukan saya yang ikutkan struktur yayasan itu, secara tidak langsung dipaksa lah.
Pas saya datang ke sini setahun kemudian. Terus kemudian Ya, tahun kemudian. setelah beliau bergerak setahun di ini ya di Jiwa ya. Ya, dan pada dasarnya untuk kegiatan sosial ini beliaulah yang paling banyak melakukannya, kegiatan di secara operasional. Kalau saya tuh paling mendukung secara moral, diskusi by telepon, by WA. Nah, saya di Kalimantan Timur di Samarinda, tidak mungkin saya bisa terjun langsung ke sini. Dan intinya ruhnya Satu Jiwa tuh Pak Indro. Dan untuk harapan kedepannya gimana tuh Pak? Berharap sih Yayasan Satu Jiwa punya menjadi lebih bagus dan lebih besar, transparan, dan mempunyai lini bisnis biar tidak bergantung dengan sumbangan atau bergantung dengan sumbangan pribadi. Harus mempunyai lini bisnis, berkembang secara modern, yayasan yang modern yang sudah ada di Indonesia lah, dan betul-betul tujuannya untuk kemaslahatan umat dan membantu orang-orang yang belum terjangkau oleh tangan-tangan pemerintah atau orang-orang kaya di sekitarnya. Berharap seperti itu, dan saya mendukung penuh untuk itu. Saya pun berusaha betul untuk memberikan sumbangan kalau kita ada. Berarti Satu Jiwa ini harapan Pak Emi itu juga di samping harus disertai dengan kemajuan dalam hal pendapatan Pak ya, dalam artian maksudnya memperkokoh untuk sumber pendapatan yang nantinya kedepannya akan mensupport kegiatan Satu Jiwa juga. Iya, pandangan saya pribadi, yayasan itu semestinya punya unit usaha agar tidak bergantung dengan sumbangan orang atau bergantung dengan pendapatan pribadi, agar bisa membantu lebih banyak orang. Jadi yayasan paling tidak harus punya unit usaha yang bisa menopang kehidupannya sendiri, dan untuk sumbangan dia pihak luar itu hanya bonus untuk memperbesar Bagian sosial itu ya. Iya. Tapi Pak Hendro luar biasa, bisa sampai di titik ini. Saya perhatikan konsisten, di setiap hari Jumat ada pembagian sembako, Jumat berkah lah. Saya berharap sih kalau bisa setiap hari malah. Setiap hari. Gerakan itu bagus setiap hari Pak ya. Jadi awalnya kita ibaratnya seminggu sekali, bergeraknya masif sampai akhirnya harapannya ke depan nanti akan bisa dilakukan setiap hari ya. Iya, betul. Get berkah sosial itu ya. Iya. Ini video yang paling momen mantap banget ini Bang Ai, dimana koordinatornya Satu Jiwa ini bertemu dengan pengawasnya kan, luar dewan pengawas. Luar biasa pokoknya, ini momen yang luar biasa. Kalau sidin tidak ngantuk-ngantuk, kita tenang aja. Ya siap.